Pemirsa, Kopda Muslimin yang menjadi buron dalam kasus penembakan istrinya sendiri dimakamkan tanpa upacara militer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pelaku ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya. Setelah ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah, Kopda Muslimin dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk jalani otopsi. Kopda Muslimin bunuh diri di rumah orang tuanya dengan menenggak racun. Meski sempat meminta maaf kepada orang tuanya, Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia pada Kamis pagi kemarin. Di dalam kamar tempat Kopda Muslimin ditemukan, polisi mendapati cairan racun serta alat komunikasi milik korban. Ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi yang kita amankan. Ya. Kalau tidak sah, rencananya akan dibawa mana? Nanti setelah ini kan nunggu prosesnya. Okay? Tanpa upacara militer, Kopda Muslimin dimakamkan di TPU Trompo, Kendal, Jawa Tengah, tak jauh dari rumah orang tuanya. Sementara itu, berkas 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api memasuki tahap akhir. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Siswa sekolah dasar di Kota Padang Sidempuan harus memanjat tembok setinggi 2 meter demi dapat pergi ke sekolah. Pasalnya akses jalan yang biasa dilalui mereka kini ditembok oleh pemiliknya. Beginilah perjuangan siswa sekolah dasar di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara guna dapat menuntut ilmu di sekolahnya. Siswa kelas 4 SD ini terpaksa memanjat tembok setinggi 2 meter yang menutup akses jalan keluar masuk kediaman warga. Penembokan aksi jalan yang dilakukan losmen sentral ini telah terjadi sejak setahun terakhir. Warga yang resah akan pembangunan tembok tersebut sudah melaporkannya ke pihak kecamatan. Namun, setelah beberapa kali mediasi yang dilakukan pihak kecamatan dengan pemilik losmen, tak kunjung membuahkan hasil. Bahkan dalam kurun waktu 2 hari terakhir, pihak losmen sentral meninggikan tembok hingga setinggi 2 meter yang membuat 4 kepala keluarga terisolir. Keluarkan bawang mas, mau berobat aja kita ke mana keluar ini? Anaknya lagi sakit ya? Sakit dari semalam ini Pak. Makannya ibu orang gimana, mengambil beli nasi atau itulah Pak, karena telat makan lah semalam makanya sakit ini. Mamanya di luar nggak bisa masuk. Udah lama berlangsung ini bu kayak gini? Ininya baru memang udah berapa nih Mak? Baru 2 hari nih. Hari ini ya? 2 hari ini parahnya. Warga berharap segera dapat ditemukan kesepakatan agar aktivitas warga dapat berjalan normal kembali. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian iNews melaporkan. Ya, kita langsung bergabung dengan rekan Indra Mulia Siagian di Padang Sidempuan, Sumatera Utara untuk melihat bagaimana kondisi rumah dari 4 kepala keluarga yang ditembok ini. Selamat siang, Indra. Selamat siang, Mbak. Baik, Indra, bisa Anda tunjukkan bagaimana situasi di sana, tepatnya rumah yang ditembok tersebut? Kalau gini, Mbak, bisa saya terangkan. Saya saat ini berada persis di tepat di tembok setinggi 2 meter tersebut yang menutupi akses jalan ke rumah warga. Akibat penembokan ini, 4 kepala keluarga di lokasi ini terisolir, Mbak. Berbagai upaya telah dilakukan pihak kecamatan. Saat ini saya telah bersama Ibu Camat Padang Sidempuan Utara, Nada Alvina. Ya Bu, bisa terangkan Bu seperti apa saat yang telah kita lakukan Bu untuk menyelesaikan persoalan ini Bu? Terima kasih Saudara Indra. Beberapa bulan terakhir kita terus melakukan upaya mediasi bersama warga dan pihak losmen, dan alhamdulillah pihak losmen sudah memberi akses jalan untuk warga Kampung Bukit, tapi mungkin masih belum sesuai dengan harapan warga, dengan melibatkan beberapa dinas terkait, Polres, BPN, Kepling, Lurah, semua dinas terkait. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan sesuai harapan kita. Kedepannya akan seperti apa kita lakukan Bu? Mengingat persoalan ini terus berkecamuk hingga membuat siswa-siswa yang mau berangkat sekolah kesulitan. Iya,
Makasih Saudara Indra. Mungkin perlu saya jelaskan, ini tembok yang dibalik ini dari pembebasan dari losmen, dan yang di samping ini 2 meter, ini 1 meter kali berapa 15 meter lebih kurang. Itu harusnya bisa dipakai untuk akses jalan. Tapi mungkin masih ada warga yang masih susah melewatinya. Kita masih terus melakukan upaya untuk mediasi, untuk bisa sesuai dengan harapan warga. Baik. Terima kasih kepada Bu Camat telah memberikan keterangan terkait persoalan ini. Ya, untuk kita kembalikan ke studio. Baik, Indra, lalu bagaimana tanggapan dari warga yang tinggal di dalam tembok itu? Apakah mereka juga kemudian mengungsi ke rumah keluarganya atau tetap tinggal di dalam? Untuk saat ini sebagian warga memang ada yang melakukan mengungsi ke kediaman keluarganya, sanak familinya, sedangkan sebagian lagi memang masih bertahan di situ. Baik, adakah rencana mediasi antara warga dan juga pihak yang menembok? Rencana itu telah berulang kali diupayakan sama pihak kecamatan untuk memediasi kedua belah pihak ini, tapi dari hasil pertemuan mediasi itu agak ada persoalan-persoalan yang belum dapat terselesaikan. Seperti apa persoalan tersebut? Apakah ada sengketa lahan ini sudah berlangsung dengan lama, dan siapa sebenarnya yang memiliki lahan tersebut secara hukum? Kalau secara hukum belum bisa dapat kita pastikan, karena gini, menurut pengakuan warga, mereka itu sebelumnya ini kediaman mereka ini dapat dilalui dengan sebutan Gang Damai. Namun saat pihak losmen mendirikan bangunan, Gang Damai tersebut putus dan warga meminta itu Gang Damai itu difungsikan kembali, karena itulah akses jalan tersebut telah mereka lalui selama puluhan tahun. Baik, artinya memang tanah ini masih diproses secara hukum untuk lebih jelas ini milik siapa. Dan nanti kami nantikan seperti apa prosesnya. Indra, terima kasih atas laporan Anda, dan kita harapkan juga semoga warga yang milik lahan ini bisa luluh hatinya dan membongkar sebentar untuk bisa diakses warga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Mardani Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, terkait kasus korupsi izin usaha tambang. Politikus PDI Perjuangan ini ditahan hingga 20 hari ke depan. Setelah diperiksa selama 7 jam di gedung KPK Jakarta, Mardani Maming langsung ditahan di rutan KPK. Dengan berompi oranye dan tangan yang diborgol, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini tersangkut kasus korupsi izin usaha tambang di Kalimantan Selatan. Politikus PDI Perjuangan ini ditahan hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Pada Kamis siang ini, Mardani Maming menyerahkan diri ke KPK setelah ditetapkan sebagai buron sejak tanggal 26 Juli lalu. Pengaduan masyarakat kepada KPK kemudian melakukan pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Kemudian KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. MM, Ibu Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka MF oleh tim penyidik selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 di rutan. Tanggal 25 saya kirim surat ke KPK. Hari Senin. Saya menyampaikan bahwa saya akan hadir tanggal 28 setelah selesai pra-peradilan. Hari Selasa saya dinyatakan DPO atau buronan. Dan lawyer saya hari Senin menelpon penyidik KPK menyampaikan bahwa akan hadir saya di tanggal 28. Dalam beberapa hari saya tidak ada, bukan saya hilang, tapi saya pergi ziarah Wali Songo, habis itu balik tanggal 28 sesuai janji saya. Sementara itu, hukuman terhadap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman diperberat menjadi 4 tahun. Dan putusan ini dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta usai Munarman mengajukan banding.
Munarman yang merupakan terdakwa kasus tindak pidana terorisme sebelumnya divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada April 2022 lalu. Namun hukuman terhadap Munarman justru bertambah menjadi 4 tahun usai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Munarman. Pengadilan Tinggi berpendapat vonis 3 tahun terlalu ringan. Juga status Munarman sebagai pengacara menjadi alasan vonisnya diperberat. Munarman didakwa terlibat dalam aktivitas kelompok teroris ISIS. Ia diduga telah membaiat sejak 2004 dan mempengaruhi orang untuk mendukung ISIS di Indonesia. Tahun 2008 Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak teroris menjadi undang-undang yang unsur-unsurnya ada sebagai berikut: 1. Setiap orang, 2. dengan menimbang. Pemirsa, usai jeda berikut kami memiliki informasi dari video seorang penyandang disabilitas yang dilarang masuk KRL viral di media sosial. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.